Ada yang dapat saya bantu? Saya ingin melakukan konseling. Apakah sebelumnya saudari pernah melakukan konseling? Belum. Nah, sebelum kita masuki proses konseling, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahadatul Laisi. Boleh saya tahu siapa nama saudari? Nama saya Yosi Handayani. Baik, saudari Yosi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien, yang mana konselor membantu menyelesaikan masalah, memberikan solusi, atau hanya sekedar mendengarkan cerita dari klien. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu untuk membantu klien dalam mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Adapun azas-azas dari konseling yaitu yang pertama ada azas kerahasiaan, ada azas kesukarelaan, ada azas keterbukaan, azas kegiatan, dan azas kenormatifan. Apakah saudari sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Paham sekali, Bu. Baik. Apa yang saudari rasakan pada saat ini? Jadi gini, Bu. Saya merupakan mahasiswi tingkat akhir yang disuruh ke kampus untuk melakukan suatu kegiatan yaitu KKN, di mana KKN ini kampus memberikan satu kelompok terdiri dari 13 orang. Nah, kami saat pandemi ini kami disuruh untuk melakukan KKN di kampung masing-masing. Nah, ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi UIN yang tinggal di Payakumbuh. Nah, bagi yang mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di Payakumbuh memilih lokasi sendiri untuk melakukan KKN. Nah, kami memilih KKN di Kelurahan Kota Tangah, di mana anggotanya terdiri dari 13 orang, yang terdiri dari 11 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Di antara 13 orang ini terdapat 11 orang satu alumni waktu di MAN dan 2 orang lagi beda sekolah dulu. Nah, jadi kami sebelum melakukan tindakan KKN, kami meminta izin kepada Pak Lurah secara langsung, dan alhamdulillah Pak Lurah mengizinkan kami untuk melakukan suatu KKN di kelurahan sana. Nah, sebelum kami mendapatkan lokasi itu dari salah satu dari teman kami, dan dia merupakan teman dekat dari papa teman saya, Bu. Nah, jadi pas melakukan suatu KKN hari pertama alhamdulillah lancar, yang kedua lancar, dan semakin hari ada suatu kejadian yang mungkin saya tidak agak kesal gitu, Bu. Dan ada satu teman saya yang begitu tingkahnya yang begitu tidak enak dan tidak enak dipandang gitu, Bu, sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Teman saya ini merupakan sikap teman saya ini tidak enak sekali gitu, Bu, karena dia tuh memiliki muka dua yang suka mencari perhatian orang, dan dia juga melibatkan permasalahannya dengan orang lain, dengan atas nama orang lain. Nah, jadi sebelum kejadian itu kami menerima 2 mahasiswa dari UNES yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan mereka sangat dekat dengan teman saya ini. Dan yang tidak saya suka dari sikapnya adalah dimana teman saya yang perempuan ini memegang jidat laki-laki yang sakit gitu, Bu. Sebagai mahasiswa UIN itu kan tidak layak untuk dilihat gitu kan, Bu. Nah, jadi kami juga kesal dengan sikap dia. Selain sikap yang itu,
dia juga memiliki sikap yang main kasih aja ke orang. Seperti gini Bu, sebelum KKN sana, Pak Lurah kan meminta kami untuk membuat proposal kegiatan, proker. Nah, jadi anak UNES ini tidak memiliki pembekalan, bahkan tidak tahu cara membuat proposal. Nah, jadi karena anak UNES ini dekat dengan teman saya ini, maka teman saya ini memberikan contoh proposal kami ke orang berdua tersebut Bu, tanpa pengetahuan kelompok-kelompok lain. Nah, akhirnya ada salah satu teman saya yang tahu bahwasan dia memberikan proposal kami ke dua orang ini, dan akhirnya kami melakukan suatu evaluasi rapat terhadap apa yang terjadi. Cuman di rapat itu tidak ada anggota cowok, cuman perempuan aja. Nah, di saat itu kami bertanya dengan baik kepadanya bahwasan kenapa proposal yang kita buat dikasih ke orang berdua, orang itu tanpa sepengetahuan kami. Dan dia hanya menjawab, kalau bahasa Minang aja boleh Bu, nyo ngecek kok Bu, ngeceknya nyo sebagai panduan aja nyo nak ada nyontek adik kodon ya kan. Terus teman-teman saya mengatakan kayak gini, kan bisa ditanya dulu ke kami nak aja dong bagian asalkan ngecek dulu baru diagian kok nak ada magia dong ya kan tuh kabarnya kami, jadi gitu Bu. Nah pas jangan salah paham loh, kan anak orang tuh cuman panduan aja nyo kan. Iya, permasalahannya kami tuh boleh nak ada mengecek ke kami untuk masuk kamu ngasih proposal ini ke teman kamu, nah, gitu Bu. Akhirnya karena gitu aja lah ya kan, dia lama di ngecek orang rapi sadonya lah. Akhirnya kami rapat semua anggota yang dari UN sama UNES Bu, dan akhirnya anak UNES itu membicarakan kami cuman ikut aja, cuman cari panduannya nak dengan nyontek do, lagian program ada yang sama ada yang bedanya, cuma dia bilang gitu Bu. Nah, cuman di sini kami mempermasalahkan bukan proposal dicontek atau tidak, kata kami kan. Kami bilang gini, masalahnya satu dia nak ada mengecek kami, ya kan. Makanya kami agak kesal gitu. Dan akhirnya pas di pertemuan itu tuh dia teman saya ini bilang minta maaf atas kesalahannya. Oke, kami maafkan. Tak lama kemudian pas orang berdua ini pergi Bu, kami melakukan evaluasi bersama lagi, dan ternyata sikapnya tuh beda lagi Bu. Kayak di awal mereka berapat bersama dia baik, lembut gitu kan. Nah pas kita rapat perempuan aja dia mulai ngegas gitu Bu, dia ngegas ke saya, dan saya orangnya tuh tidak terlalu ya udahlah biarin aja kan, nanti juga baik sendiri. Nah dua teman saya yang dekat sama saya dia bilang gini, dulu tuh balik kayak gitu, dulu tuh lawan sekali ya kan, kalau nggak kayak gitu beko nyenjaknya lu beko ya kan. Nah saya bilang kayak gini Bu, ya gak ales itu nak pandai digituan dulu, jadi sih kalau digituan orang ya udahlah biar aja lah, pokoknya berbahasa saya aja. Dan akhirnya teman saya nggak suka dengan perilakuan saya terhadap teman saya yang suka injek saya, dan dia ngajarin saya gimana caranya untuk menghadapi orang seperti itu. Dan saya bingung Bu, bagaimana sih caranya untuk menghadapi orang yang bermuka dua dan suka menebar fitnah dan suka bentak-bentak gitu Bu. Gitu ceritanya. Bagaimana teman saudari mengajarkan saudari untuk melawan teman yang satunya lagi itu? Teman saya mengajarkan saya dengan cara untuk membalas, bukan membalas artiannya tuh apa yang dikatakannya jangan selalu diiyakan. Kita kadang kala harus menolak apa yang dia suruh, apa yang dia katakan gitu kan Bu. Nah jadi teman saya menyarankan saya untuk apapun yang dibilang dia, apapun bagaimanapun bentuknya, jangan pernah untuk selalu bilang iya, tetaplah untuk terus melawan sampai benar-benar kalau saya tuh betul dan tidak salah dan dia tuh salah gitu.
begitu Bu. Bagaimana perasaan Anda saat teman Anda berkata demikian? Awalnya awalnya saya mikir gitu Bu, karena saya orang yang nggak biasa kayak gitu, tapi mau nggak mau orang yang seperti itu harus dilawan gitu Bu, gitu kan. Ya saya merasa bersyukur punya teman yang peduli dengan saya, dan saya berharap sih eh, orang teman saya yang ini bisa berubah ke lebih baik gitu, pribadi yang lebih baik gitu Bu. Oh, jadi apakah sekarang saudari masih berteman dengan teman saudari tersebut? Kalau sebenarnya sih saya masih menganggap dia teman sih Bu, cuman karena sikap dia kayak gitu, saya tidak lagi menyapa, bahkan chatan lagi nggak ada, dan nyimpen nomor pun tidak ada lagi. Sebenarnya saya tahu bahwasan dia memblok saya gitu. Jika boleh tahu, apa alasan dari teman saudari memblok saudari? Dia merasakan bahwa saya yang bukan menebarkan sih, dia membuat dia kesal dan pisah dari teman-teman dia yang dekat gitu Bu. Padahal saya nggak berpikir sama sekali untuk hal seperti itu, karena teman saya yang dua ini mereka juga tidak suka dengan sikap dia gitu Bu. Makanya mereka tuh jauh dari dia, dan dia beranggapan saya mengambil mereka berdua terhadap dia. Tampaknya saudari sulit untuk memaafkan teman saudari yang telah kasar kepada saudari dan membuat saudari kecewa. Benarkah demikian? Benar sekali Bu. Bahkan saya ingin hubungan saya dengan dia baik, dan sikap dia juga berubah gitu kan, biar banyak orang-orang pada suka sama dia dengan sikap dia gitu. Bahkan bukan saya sendiri, bukan teman-teman saya yang di KKN juga nggak suka sama dia, bahkan semua mungkin hampir di kampus tuh juga nggak suka sama dia yang di kelas saya gitu Bu, karena lihat sikap dia gitu. Nampaknya saudari sangat ingin untuk kembali berteman dengan teman saudari tersebut, tetapi di sisi lain saudari sulit untuk memaafkan teman saudari tersebut. Benarkah demikian? Benar Bu. Saya ingin sekali untuk memaafkannya, tapi setiap dia minta maaf saya sudah memaafkan, cuman hati saya ini kurang ikhlas gitu Bu saat dia minta maaf gitu Bu, karena setelah apa yang dia lakukan terhadap saya gitu. Saya mengerti atas apa yang saudari rasakan. Jadi, apa rencana saudari selanjutnya? Saya sih kepengen ketemu gitu kan Bu, bilang masalah kan udah selesai, jadi ya yang berlalu biarlah berlalu gitu kan. Dan saya juga mungkin kalau kami berdua untuk kumpul mungkin mustahil gitu Bu, karena kami juga tidak terlalu dekat gitu kan Bu. Rencananya saya melakukan ngajak anak kelas itu reunian gitu kan. Nah nanti di sana lah ada canda tawanya gitu Bu, kembali silaturahmi yang dulu renggang jadi kuat gitu Bu. Dan saya silaturahmi saya dengan dia baik, dan silaturahmi dia dengan teman-teman lain juga baik gitu Bu. Tapi saya agak sulit untuk melakukan suatu tindakan itu Bu gitu. Saya takutnya nanti dia malah menghindar, mengelak, nggak mau jadi banyak alasan gitu Bu. Sementara tujuan saya sebenarnya baik untuk dia dan diri saya gitu Bu. Saudari tadi mengatakan bahwa saudari ingin sekali memperbaiki hubungan saudari dengan teman saudari tersebut dan membantu teman saudari dalam memperbaiki hubungan dengan teman-teman yang lainnya. Apa menurut saudari dengan perencanaan saudari yang saudari sebutkan tadi,
dapat diterima juga oleh teman saudari tersebut? Saya sih kurang yakin sih Bu, karena dia tipe orang yang cuek, bodo amat, dan nggak peduli gitu Bu. Bahkan dia termasuk orang yang tidak pernah menghargai keputusan orang. Jadi sulit untuk gimana gitu Bu. Setiap kalau misalnya saya melakukan tindakan ini, saya takutnya dia malah malah nggak nerima, malah tersinggung gitu kan Bu. Nah, kalau saya melakukan kegiatan tindakan ini juga, dia malah nggak percaya, nggak peduli, bahkan biasa aja gitu Bu. Lalu bagaimana rencana saudari agar teman saudari tersebut menerima ajakan dari saudari tersebut? Rencananya sih saya mungkin akan mendekati salah satu teman dekatnya, dan saya mengajak dia untuk mempertemukan kami berdua, dan di sanalah saya akan berbicara dengan baik, dengan hati yang tenang, pikiran tenang, dan semoga dengan tindakan saya ini saya bisa memaafkan dia dengan baik, dengan ikhlas terhadap apa yang dilakukan kepada saya, dan saya juga bisa membuat sikap dan perilakunya kepada orang lain juga berubah. Menurut Ibu, apakah tindakan yang saya lakukan itu akan berhasil atau bagaimana Bu? Baik, saya akan sedikit memberi saran ya. Bagaimana kalau saudari memaafkan teman saudari tersebut lebih dahulu, lalu baru mengajak teman saudari tersebut untuk berkumpul dengan saudari dan juga dengan teman-teman yang lainnya. Dengan begitu, hati akan lebih nyaman dan diri saudari pun lebih nyaman untuk berdekatan dengan teman saudari tersebut. Terima kasih atas sarannya Bu. Saya akan mencoba saran Ibu, dan semoga saran yang Ibu berikan dapat membuat hubungan pertemanan saya dengan dia lebih baik lagi. Di sini apa yang dapat saudari simpulkan dari awal melakukan proses konseling tadi? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari konseling ini Bu adalah bagaimana saya harus membersihkan hati, memaafkan dengan ikhlas agar hubungan pertemanan saya dengan dia akan lebih baik jika hati saya benar-benar ikhlas. Tapi jika saya belum bisa untuk memaafkan dia terlebih dahulu, hendaklah saya untuk benar-benar untuk mengikhlaskan, memaafkan dengan ikhlas dia, dan baru saya akan melakukan suatu pertemuan kepadanya, dan semoga apa yang saya lakukan dan saran yang Ibu juga berikan diterima diterima oleh teman saya, dan hubungan saya mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama saudari, semoga permasalahan yang saudari hadapi dengan teman saudari tadi bisa terselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin, dan dengan saling memaafkan. Dan semoga ini bukan proses konseling kita yang terakhir, dan semoga masih ada lagi pertemuan-pertemuan yang akan kita jalani. Baik Bu, semoga permasalahan saya ini dapat diselesaikan dengan baik, dan kedepannya saya akan melakukan konseling lagi bersama Ibu. Sebelumnya selamat ya. Terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya.